Halo anak-anak, senang sekali kita berjumpa lagi dalam acara Firman-Mu, Pelitaku. Kenapa ada di dunia ini orang yang disebut bijaksana? Mereka bisa mengurus diri mereka dengan baik. Tidak perlu dimarah-marah oleh guru, oleh orang tua. Mereka bisa belajar sendiri, mereka bisa mandiri, bisa kerjakan tugas sendiri. Mereka tahu bersikap. Kalau guru atau orang tua dengan tatapan mata melihat mereka sudah tahu kalau guru atau orang tua sedang tidak senang, sedang marah kepada mereka. Dan mereka segera memperbaiki sikap mereka. Ataupun mereka berhenti berulah. Tapi di sisi lain, ada orang yang sudah dimarahi, dipukul, tapi tetap melakukan kesalahan, tetap melanggar peraturan, tetap tidak taat. Mereka bukan saja tidak sadar, mereka dalam hati terus mau melawan, mau membantah kepada guru dan orang tua. Mereka disebut orang bebal. Kenapa ya? Kenapa bisa begitu ya? Pak Budiman kira setiap anak-anak dalam hati kecil mereka ingin menjadi anak yang baik dan berbijaksana. Tetapi kenapa di dalam hati kecil ini juga ada keinginan untuk melawan, untuk memberontak seperti orang bebal? Apanya yang salah? Apa yang menyebabkan kesalahan? Itu karena kita sudah berdosa. Sehingga kita mau melawan semua yang mengawasi kita. Mau melepaskan diri dari semua yang menghalangi kita. Kita mau bebas, sebebas-bebasnya. Oleh sebab itu, kita bukan hanya melawan orang tua. Bukan hanya melawan guru. Kita juga melawan Allah. Buktinya apa? Kita melawan apa yang firman Tuhan, yaitu Alkitab, katakan baik untuk kita. Sehingga untuk menyelesaikan dosa kita, kita harus datang kepada Allah. Karena Allah sudah menyediakan penyelesaian tersebut. Allah sudah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib, mati menggantikan kita, menyucikan semua dosa kita, dan memberi kita sebuah hati yang baru. Hati yang bisa taat kepada Allah. Hati yang bisa diisi dengan firman Tuhan. Setelah hati yang baru sudah diberikan kepada kita, kita perlu belajar untuk taat. Karena hati yang baru sudah diberi, belum tentu kita langsung bisa taat. Kita perlu belajar taat sehari demi sehari, seminggu demi seminggu, bahkan sampai kita sudah dewasa, sudah tua, sampai Tuhan menjemput kita. Belajar taat berarti kita belajar bagaimana sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Hanya mau menyenangkan Tuhan, mau hidup baik, jujur, tulus, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Belajar taat berarti kita belajar hidup bersandar kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya. Orang yang mempunyai ketaatan demikianlah yang Alkitab sebut sebagai orang yang bijaksana. Kenapa? Karena orang yang bijaksana adalah orang yang tahu siapa yang patut dia taati, siapa yang patut dia ikuti, siapa yang patut dia senangi. Dan di seluruh dunia ini tidak ada yang lain kecuali Tuhan yang paling patut untuk kita taati, kita ikuti, kita senangi. Orang yang bijaksana bisa mengurus diri dengan baik, bisa belajar sendiri, tahu bersikap, dan selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Orang yang bijaksana melakukan semua ini bukan supaya dilihat orang, bukan pura-pura berlaku baik. Karena kalau hanya untuk dilihat orang dan hanya dibuat-buat, maka sebenarnya adalah tindakan yang bodoh. Adalah tindakan orang bebal.
Karena itu sebenarnya sedang menipu diri sendiri dan menipu Tuhan. Orang bijaksana hidup seperti apa adanya. Tidak tutup-tutupi kejelekan diri, tapi mau memperbaiki diri. Tidak menyombongkan diri, tapi mau rendah hati. Tidak merasa diri sudah hebat, tapi terus belajar supaya lebih maju lagi. Oleh sebab itu, selain kita diberi hati yang bisa taat, kita juga perlu belajar untuk taat. Dan untuk membuat kita belajar taat, Allah sudah menyediakan kepada kita sesuatu alat. Nah, alat ini tidak mahal. Alat ini tidak langka. Alat ini bahkan tidak susah kita jumpai. Alat ini sudah ada di sekitar kita. Bahkan mungkin kita punya beberapa di rumah kita. Mau tahu alat ini? Yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab. Setiap kita pasti memiliki Alkitab. Alkitab inilah alat yang Tuhan sudah berikan kepada kita supaya kita belajar taat. Dengan belajar ketaatan kepada Tuhan, Sang Pencipta dan Penebus kita, maka kita disebut berbijaksana. Maka pemazmur mengatakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih berbijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Coba bayangkan betapa hebatnya alat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bisa membuat kita lebih berbijaksana daripada guru kita, orang tua kita, bahkan mereka yang lebih senior daripada kita. Kenapa bisa? Karena firman Allah jauh lebih tinggi daripada semua hikmat manusia. Firman Allah jauh lebih sempurna daripada semua pengetahuan manusia. Firman Allah jauh lebih luas daripada pikiran manusia. Sehingga tidak heran mengapa firman Allah bisa membuat kita lebih berbijaksana daripada semua hikmat, pengertian, pengetahuan, dan pencapaian manusia yang ada di dunia ini. Karena firman ini berasal dari Allah. Dan firman inilah yang akan memberi pengertian dan bijaksana kepada kita. Sehingga kita tahu bagaimana harus menjalani hidup ini dengan cermat, dengan waspada, dengan pimpinan yang jelas dari Tuhan. Sekarang permasalahannya adalah, apakah kita mencintai firman Tuhan? Apakah kita mau memikirkannya? Apakah hidup kita mau terus dikoreksi oleh firman Tuhan? Tuhan sudah menyediakan alat untuk mengajarkan ketaatan kepada kita. Maukah kita menghargainya? Maukah kita menggunakannya? Sehingga kita belajar taat. Sehingga kita menjadi lebih berbijaksana. Maukah kita menjadi lebih berbijaksana? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami hati yang baru. Hati yang bisa diisi dengan firman Tuhan yang mengajarkan ketaatan. Dan kami bersyukur Engkau juga memberikan firman Tuhan sebagai alat untuk mengajar ketaatan kepada kami. Sehingga kami tidak hidup sembarangan. Kami hidup hanya menyenangkan Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tolong setiap kami menghargai firman-Mu, mencintainya, merenungkannya, dan mengoreksi hidup kami seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Sampai berjumpa kembali anak-anak dalam episode berikutnya. Firman-Mu, pelitaku. Tuhan memberkati.